Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Tecno Spark Go 1 yang kondisi layarnya pecah seperti ini ya. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan melepas terlebih dahulu untuk SIM tray-nya ini. Kemudian kita akan melepas untuk tutup belakangnya. Untuk melepas tutup belakangnya ini kita bisa menggunakan blower uap seperti ini, atau bisa menggunakan hair dryer, atau menggunakan separator LCD, atau bisa menggunakan hot gun atau heat gun untuk memberikan panas di tutup belakangnya ini guna mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Kalau tidak ada alat panas ya kita bisa menggunakan cairan yang berupa glue remover, cairan glue breaker, atau cairan thinner yang bisa kita teteskan di pinggir-pinggirnya guna melemahkan lemnya dan mempermudah juga pengangkatan tutup belakangnya ini. Dan kita cari celahnya terlebih dahulu dengan menggunakan silet seperti ini. Setelah celahnya ketemu, kita bisa menyisitnya dengan menggunakan mika. Dan ini tadi adalah cairan yang sebutkan tadi. Cairan yang saya sebutkan tadi yaitu cairan glue remover atau glue breaker atau cairan thinner. Yang bisa kita teteskan di pinggir-pinggirnya tadi ya. Kita masukkan di celah-celahnya penyisitnya ini guna mempermudah pengangkatan tutup belakangnya ini. Sambil menunggu alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Setelah tutup belakangnya kita lepas, kita akan melepasi semua baut-bautnya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan bezelnya ini. Kita lepas dengan menggunakan mika yang tadi juga ya. Kita bisa menyisitnya dengan menggunakan mika yang tadi juga. Kalau kita menggunakan kuku jari juga bisa. Kalau mempunyai kuku jari, kita sisir dengan menggunakan kuku jari ya untuk bezelnya ini. Dan ini adalah flexible fingerprint-nya. Kita lepas terlebih dahulu ya untuk soket flexible fingerprint-nya ini. Dan kita lepas untuk soket baterainya terlebih dahulu. Kemudian kita lepas untuk soket LCD-nya ini. Dan kita lepas juga ya untuk soket yang menuju papan bawahnya. Dan kita akan mencoba untuk layar LCD yang baru. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket LCD-nya. Kemudian diikuti oleh pemasangan soket papan bawahnya. Dan diikuti oleh soket baterainya. Dan kita nyalakan handphonenya. Setelah handphonenya menyala, kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD touchscreen-nya. Di sini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk kontrasnya atau cahayanya ini ya. Kita redupkan kemudian kita terangkan untuk meyakinkan fungsi kontrasnya ini berjalan dengan normal. Kita bisa mengetikkan satu persatu huruf dan angkanya seperti ini. Kita yakinkan ya pengetikan huruf dan angka ini berjalan dengan normal juga. Nyaman saja diketikkan dengan jari telunjuk seperti ini. Tidak ada masalah. Dan kita akan mencoba untuk menekan dan menahan salah satu icon seperti ini dan kita geser-geserkan sampai bisa melewati semua area LCD-nya. Untuk membuktikan semua area LCD ini bisa dilewati oleh icon tersebut dan membuktikan juga bahwa semua touchscreen-nya berjalan dengan normal. Dan ini adalah fungsi perekam suara. Kita bisa merekam suara kita melalui perekam suara. Kalau ada garis-garisnya agak panjang ini berarti fungsi perekam suara kita ini berjalan dengan normal. Karena ada menuju papan bawahnya ya untuk jalur LCD-nya tadi. Kita pakai perekam suara untuk buktikan mikrofonnya berjalan dengan normal.
Dan kita coba juga untuk fungsi casnya ya, kita tancap casnya dan kita yakinkan bahwa casnya ini berfungsi dengan normal juga, masuk pengisiannya. Dan kita coba untuk meredupkan dan menerangkan handphonenya, kita pencet tombol on off-nya ini untuk meredupkan, menerangkan handphonenya untuk meyakinkan fungsi lampunya berjalan dengan normal, dan kita matikan handphonenya. Kita lepas untuk soket baterainya terlebih dahulu, kita lepas untuk soket LCD-nya dan soket pawan bawahnya. Dan kita lanjutkan dengan merapikan bagian bawahnya fleksibel ini ya, fleksibel LCD-nya, kita lepas semua plastik-plastiknya ini, dan kita pasang untuk fleksibel LCD-nya ini, kita rapikan, kita plakkan seperti ini ya. Jangan terlalu berlebihan juga untuk menarik fleksibel tadi ya. Kita lepas juga untuk penutup kameranya tadi, plastik penutup kameranya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan panas pada layar LCD-nya. Untuk mempermudah pengangkatan LCD ini kita menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan blower uap, bisa juga menggunakan hair dryer, bisa juga menggunakan hot gun atau heat gun atau alat panas apapun ya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Kalau seandainya tidak ada pemanas seperti ini ya kita bisa menggunakan cairan yang disebutkan tadi, bisa menggunakan glue remover atau glue breaker atau cairan thinner. Dan kita lanjutkan dengan mencari celahnya dengan menggunakan silet seperti ini untuk mencari celahnya ya. Setelah celahnya ketemu, kita bisa menyisitnya dengan menggunakan mika yang kita pakai untuk menyisir tutup belakangnya tadi. Bisa menggunakan bekas tempered glass atau bawaan LCD atau mika apapun ya, yang bisa kita pakai untuk menyisir tutup belakangnya. Dan untuk cairannya bisa kita teteskan di pinggir-pinggir mika ini untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Dan sebelum kita lepas LCD-nya tadi ya, ternyata kita harus melepas baterainya terlebih dahulu. Saya lupa tadi ya untuk melepas baterainya terlebih dahulu. Karena fleksibel LCD-nya ini terlipat di bawah baterainya. Jadi kita harus melepas baterai terlebih dahulu. Untuk melepas baterai ini, kita bisa menggunakan cairan yang disebutkan tadi, bisa menggunakan glue remover, glue breaker, atau cairan thinner yang kita teteskan di pinggir-pinggirnya. Kemudian kita lepas pelan-pelan saja dengan menggunakan alat pencungkil seperti ini, atau alat pelepas ya, atau menggunakan apapun ya, yang pasti jangan lancip atau jangan tajam ya, yang bisa melukai baterainya. Kita cari yang tumpul saja seperti ini, yang tipis tapi tumpul ya. Jadi kita bisa menyisit baterainya pelan-pelan saja, sambil kita kasih cairan tadi untuk melemahkan lem di bawahnya ini, lem baterainya, agar mudah untuk pengangkatan baterainya ini. Dan kita rapikan baterai yang telah terlepas ini ya, dari lengkungan-lengkungan yang berlebihan di baterainya agar rapi kembali, dan kita rapikan juga untuk baterainya agar tidak ada lengkungan-lengkungan dan melengkung ya. Dan kita lanjutkan pelepasan layar LCD-nya tadi yang telah kita lepas tadi. Ini sudah terlepas dan kita lanjutkan pembersihan bekas-bekas lem dan pecahan-pecahan kaca ya yang ada di pinggir-pinggirnya tadi karena LCD-nya tadi pecah, mungkin ada pecahan-pecahan kaca. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ya. Dan kita lanjutkan meletakkan frame ini di tempat yang datar, keramik atau kaca seperti ini untuk mengukur apakah frame ini mengalami bengkong atau tidak. Apabila frame ini mengalami bengkong, yang kita luruskan terlebih dahulu sebisanya ya. Kita lepas mesinnya, kita lepas papan bawahnya, kemudian kita luruskan seperti ini sebisanya sampai selurus-lurusnya ya. Karena dirasa tadi ada sedikit bengkong pada framenya, kita akan melepas terlebih dahulu untuk mesinnya. Kemudian kita akan mencoba meluruskan untuk body frame-nya ini. Kita akan meluruskan sebisa mungkin ya, selurus-lurusnya. Setelah dirasa cukup lurus ya, kita akan mencoba memasang LCD yang baru. Kita plakkan terlebih dahulu, kita masukkan fleksibel yang panjang, fleksibel yang pendek. Kita akan mengukur terlebih dahulu apakah LCD ini bisa terpasang plug dan sempurna di body frame-nya, ataukah ada yang menghalangi, tidak bisa plug, ataukah masih kurang kurang plug gitu. Kita akan melanjutkan untuk meluruskan terlebih dahulu agar bisa terpasang plug untuk layar LCD-nya ini.
Setelah dirasa cukup plak ya untuk layar LCD yang telah kita coba tadi, kita akan melanjutkan untuk memberikan lem pada body frame-nya ini. Kita lewati untuk bagian atas ini karena bagian atas itu tadi ada sensornya ya, bagian sensornya dilewati saja agar tidak tertutup lem untuk bagian sensornya tadi. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya ini secara menyeluruh, merata, dan secukupnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita masukkan secara sempurna ya untuk fleksibel yang panjang dan yang pendeknya. Setelah yakin keduanya masuk, kita plakkan untuk LCD-nya. Kita dari bawah terlebih dahulu ya. Kita plakkan, kita senterkan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Kemudian kita akan menahan sementara. Di sini kita menahan dengan menggunakan karet seperti ini ya. Cukupnya saja, tidak usah banyak berlebihan, cukupnya saja. Bisa juga menggunakan isolasi, bisa juga menggunakan penahan LCD. Yang pasti alat penahan ini digunakan untuk menahan LCD-nya sampai dirasa kuat dan kering. Dan kita tunggu sekitar 30 menit. Setelah dirasa kuat dan kering ya, kita lepas untuk karetnya. Kalau menggunakan karet, kita lepas isolasinya. Kalau menggunakan isolasi, kita lepas penahan LCD-nya. Kalau menggunakan penahan LCD, dan kita pasang kembali untuk mesinnya tadi, karena kita lepas ya tadi mesinnya. Kita rapikan kembali dan kita pasang kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan yang lain-lain juga. Kalau ada dilepas panel antennya. Dan kita pasang kembali juga untuk LCD-nya ini. Kita pasang secara plak dan sempurna untuk fleksibel LCD-nya dan kita rapikan untuk fleksibel LCD-nya ini. Dan ini adalah panel anten yang saya sebutkan tadi dan papan bawahnya karena kita tadi dilepas ya untuk meluruskan body frame-nya tadi. Kita pasang kembali juga untuk panel anten ini dan papan bawahnya. Setelah kita rapikan, kita pasang juga untuk fleksibel yang menuju papan bawahnya atau soket yang menuju papan bawahnya ini. Dan kita pasang kembali juga untuk baterainya. Kita pasang baterainya ya. Kita yakinkan semua berpasang dengan plak dan sempurna. Kita pasang kembali untuk soket baterainya ini. Dan kemudian ini adalah flexible fingerprint-nya untuk penutup atau bezelnya ya. Kita kembalikan. Kita rapikan juga ini penutupnya atau fleksibelnya. Dan kita pasang kembali untuk bezelnya ini. Kita plak-plakkan seperti ini. Sampai bisa terpasang dengan plak dan sempurna. Kemudian kita coba untuk menyalakan handphonenya. Setelah handphonenya yakin menyala ya, kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini atau pinggir-pinggir LCD-nya ini. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dan kita pasang kembali untuk semua baut-baut belakangnya ya. Kita kembalikan satu persatu bautnya. Dan kita kasihkan lem juga untuk penutup belakangnya ini dan kita akan mengembalikan untuk belakang ini. Biasanya saya menggunakan lem berwarna bening saja di sini ya kalau ada. Kalau tidak ada ya berwarna hitam nggak apa-apa saja. Kita tunggu sejenak kalau menggunakan lem berwarna bening. Dan kita pasang untuk penutup belakangnya. Kita rapikan, kita plakkan ya. Kita presisikan, kita senterkan juga untuk tutup belakangnya ini. Dan kita akan melanjutkan dengan langsung saja memasang tempat glass-nya. Kita lepas untuk plastik penutup LCD-nya tadi. Dan kita pasang untuk tempat glass-nya ya. Kita yakinkan dia berada di titik center antara kanan kiri, atas dan bawah. Setelah kita yakinkan berada di center, kita pasang tempat glass-nya dengan rapi dan sempurna. Dan kita coba kembali untuk fungsi layar LCD-nya serta fungsi touchscreen-nya ya. Kita yakinkan semua fungsinya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.